Halo bos-bos besar, balik lagi. Jadi aku tadi ini baru habis makan ya kan, makan nasi goreng kita di daerah arah ke Tanah Kusir tadi. Nah, jadi agenda malam ini aku mau keliling-keliling aja lah ya, keliling-keliling inilah, keliling-keliling malam Senin ya kan. Nggak tahu juga mau kemana, soalnya sendirian lagi kita nih. Terus aku pun ini gabut-gabut aja ya kan, keliling-keliling gabut aja kita. Jadi ya kalian ikutin aja lah ya kan, aku pun nggak tahu mau kemana lagi nih kita. Pokoknya keliling-kelilingin aja lah. Nah, aku ke kanan aja lah kita ya. Ke kanan kita ke arah Pondok Indah. Ya rute-rute biasa loh. Sama inilah ya kan, kalau misalnya hunting ada mobil-mobil keren ya kan, kalau dapat. Kalau enggak ya udah. Mungkin kayak biasa trek-trek kita ke inilah ya kan, ke Senayan, Sensi. Karena ya cuman itu aja yang bisa ini, yang sering apa itu di situ aja tempatnya, yang sering inilah, sering lewat mobil-mobil ganteng ya kan. Kita belok kanan dulu. Ini kita jalan-jalan santai aja lah ya kan, nggak tahu mau ngobrolin apa. Mungkin ngobrolin ini aja lah kita ya, ngobrolin culture shock. Nah, si paling ngobrolin culture shock tuh. Oh, tapi ini serius ya, kalau misalnya orang-orang Medan tuh pertama kali kesini itu ya, yang aku rasain kalau di jalanan-jalanan gini tuh, di sini tuh emang padat ya kan, padat kayak Medan juga sama. Aku pun asal Medan, buat kalian yang nggak tahu pun Medan juga. Nah, di sini kalau misalnya padat, jalannya macet segala macam, tapi orang-orangnya itu nggak ribet gitu. Jadi walaupun jalannya macet nih, udah tahu macet, udah tahu penuh lah, padat gitu jalannya, ya orang-orangnya tetap jalan-jalan aja gitu. Maksudnya kayak pengertian gitu masing-masing. Tapi beda kalau di Medan. Nah, kalau di Medan kalian kalau ngerasain ya ke Medan, udah padat, macet. Nah, itu orang-orang Medan tuh otaknya udah kayak ini ya. Kalau bagi aku tuh orang-orang Medan tuh kayak macet, pengen begaduh ya bawaannya. Nah, aku kalau ngerasain Medan tuh sejak dari kecil lahir aku ya kan, itu aja yang ku rasain. Kalau misalnya sampai aku bisa naik motor lah di Medan tuh, itu dia rasanya tuh kayak mau berantem aja bawaannya. Karena kalau mungkin orang-orang Medan tuh kalau misalnya udah tahu macet gitu ya, otaknya udah panas, macet makin panas otaknya. Jadi kalau misalnya kesenggol dikit pun begaduh pun jadi. Nah, tapi kalau di sini kesenggol ya udah tetap jalan, itu tetap jalan aja, nggak ada tegur-teguran. Kecuali kalau misalnya kalian nih nabrak sampai penyok gitu, baru diberhentiin gitu. Beda deh kalau di Medan, sekali kalian senggol aja pentil bannya, nah begaduh lah kalian itu dah. Kalau cuman sikit aja pentil ban ya kan. Nah, beda dia kalau di sini ya gitulah, Sumatera tuh agak semana gitu ya kan. Nah, tapi kalau misalnya di sini aku pun agak salut juga, walaupun macet, walaupun apa, tapi orang-orangnya ya udah tetap lanjut aja, jalan-jalan aja udah. Nah, jadi aku pun pertama kali waktu kena senggol tuh knalpotku sempat mau agak emosi lah, cuman karena macet itu, tapi udah aku cuekin aja. Terus orangnya pun pas lewat ngedahuluin aku tuh, dia langsung ngelakson terus kayak nunduk gitu. Oke, mungkin di sini memang gitu ya kan bawaannya. Nah, kalau di Sumatera kalian jangan harap lah kayak gitu. Nunduk kepala kalian makin ditunduk di buatnya. Nah, tunduk ya kan, turun langsung, nggak ada tunduk. Nah, gitu kalau di Medan tuh gitu. Kalau bukan kerasa, memang pengalaman aku kayak gitu ya. Nah, jadi ya gitulah kalau di sini tuh. Jadi ya udah, kalau masalah kecil apa nggak usah dibesar-besarin gitu. Jatuhnya gitulah. Beda.
Terus kalau dari jalanannya ya udahlah ya, cuman itu aja. Cuman kalau misalnya macet nggak beda jauh lah sama di Medan, padat macetnya gitu. Kalau jam-jam pulang kerja, pulang kantor, pulang anak sekolah pun juga sore-sore, sama pagi pun juga. Dimana kalau misalnya pagi itu kantor, orang mau pergi kantor, pergi kerja, pergi kuliah ya kan, gabung semua. Nah ya mirip-mirip lah, tapi cuman enaknya itu di sini kalau misalnya pagi-pagi itu maksimal jam 8 lah ya, jam 8 jam 9 tuh nah baru masuk sekolah. Tapi beda kalau di Medan. Kalau di Medan tuh jam 7 kalian udah wajib nyampe ke sekolah. Nah wajib udah nyampe di kantor, nah gitu. Sama nah ini kalau Sabtu weekend tuh kalian kalau Sabtu kalian tuh masih sekolah. Nah itu di Medan beda ya. Kalau di sini tuh pokoknya hari terakhir beraktivitas tuh hari Jumat gitulah ya kan. Nah kalau di Medan tuh nggak Sabtu, jadi liburnya cuma 1 hari kan, memang bangke kan. Dulu sempat juga aku waktu SD itu sempat dibikin hari Sabtu libur, cuman tiba-tiba berubah. Nggak tahu aku pemerintahannya siapa waktu itu, lupa. Pokoknya waktu SD aku terakhir ngerasain libur hari Sabtu itu kelas 2 atau kelas 3 SD lah dulu. Pernah waktu itu juga. Nah ya gitu, tiba-tiba masuk hari Sabtu. Udah sampai sekarang nggak pernah aku ngerasain lagi libur hari Sabtu di Medan tuh. Gitu ya kalau sekolah aku dulu. Dan apa ya, menurutku kalau misalnya digituin pun di semua, nggak usah di Jakarta lah, semua Indonesia digituin ya kan, kayak Sabtu libur udah. Ya udah Sabtu buat jadi waktu untuk keluarga lebih banyak gitu ya, jadi nggak kepotong 1 hari. Nah mungkin kalau bedanya kan di Jakarta itu orang-orang kantorannya itu kayak apa ya, Senin sampai Jumat tuh betul-betul full gitu, nggak ada di rumah gitu ya, untuk orang-orang kerjanya, orang-orang kantorannya. Nah jadi waktu mereka weekend, Sabtu, Minggu, nah itu waktunya lebih banyak. Beda kalau di Medan mungkin ya. Di Medan tuh paling ya udah nggak sebanyak apa ya, aktivitasnya itu mungkin nggak sebanyak di Jakarta ya kan. Aktivitasnya itu nggak sebanyak di Jakarta mungkin, makanya ya gitulah. Makanya nggak dibikin hari Sabtu weekend tuh, nggak dibikin libur. Ya udah jalan aja hari untuk weekend sama keluarga kalian tuh cuma hari Minggu. Nah gitu mungkin kalau di Medan. Terus nah ini orang-orang Jakarta itu aku dengar udah banyak ini ya, jadi kayak dengar bahasa Medan itu udah nggak asing lagi gitu. Jadi walaupun aku ngomongnya bahasa daerah sama orang Jakarta pun, mereka itu pada terima-terima aja gitu kan. Nggak tahu kita kenapa, mungkin udah sering dengar gitu ya, atau kayak mana. Udah gitu pun orang-orang Jakarta, pokoknya orang luar Sumatera lah, dengar bahasa Medan tuh ya udah ya bisa kadang pun mereka ngikut gitu, ngikutin bahasaku gitu. Aku pun agak bangga juga ya kan. Terus ini ya udah asal di tongkrongan pun gitu juga, misalnya aku ngomong aku kau gitu, kawan-kawan aku pun ya udah mereka aman-aman aja gitu. Cuman aku masih usahain gitu ya kan, jangan terlalu dibawa kali daerahnya. Adalah berapa kata gitu aku kadang kan kalau misalnya orang-orangnya ini ya aku coba juga lah, aku pakai bahasa mereka juga gitu. Itu aja. Ini tumben hari Minggu ini sepi ya. Tadi aku lihat GBK pun sepi parah, asli sepi parah. Gak tahu kenapa, apa karena ini ya nyepi ya, soalnya udah pada entah udah pada keluar kota atau kayak mana. Soalnya kan tanggal 21 tanggal 22 ini cuti bersama, maksudnya libur inilah,
udah jadi libur nasional nyepi kan, pas-pasan tanggalnya itu sama tanggal hari pertama puasa. Nah mungkin kalau misalnya aku sempat, aku bakalan buat ini ya, buat after sahur mungkin ya. Ya lihat aja lah nanti, pasti ada lah. Walaupun weekend ya kan, tapi ya ada lah. Soalnya hari puasa pun ya aku kalau misalnya ke kantoran, kalau misalnya kantoran itu aku masuk juga ke bulan puasa. Nggak ada cerita libur gitu. Ya mungkin aku bikinnya ya lebih ke weekend lagi sih. Soalnya cuman 2 waktu itu aja yang aku ada buat bikin konten. Terus ini pun aku ya gitu tiap seminggu kadang 2 kali 3 kali. Kalau misalnya buat riding ini ya, kalau konten motovlog ini aku paling ini weekend. Kalau project-projectan motor gitu paling aku hari-hari biasa bisa buat kontennya, untuk unboxingnya, pemasangan, lain-lain bisa. Tapi kalau riding khusus kayak motovlog ini aku cuma bisa Sabtu Minggu. Itu aja sih. Jadi ini ya, kalau misalnya kalian anak baru subscribe, makasih kali kalian udah mampir ke sini. Ya kayak gini lah aku ya kan, ngomongnya tuh agak ya kayak mana ya, kelihatan kali bahasa daerahnya ya kan, masih kebawa bahasa daerahnya. Soalnya ya mau kayak mana, aku pun di kuliahan itu pun ngomongnya kayak gini. Nggak, ya kadang-kadang aja gitu kalau misalnya apa baru ngomongnya beda, berubah. Tapi kalau misalnya dari dulu aku ngonten sama ngomong aku kayak gini, dari awal aku di inilah ya, dari awal video aku pertama itu aku ngonten itu emang kayak gini, ngomong aku emang gini. Karena ini mungkin kali ya, Bang TJR tuh pernah bilang ya, kalau misalnya kalian mau bikin konten motovlog gini ya, shout out tuh Bang TJR ya. Kalau misalnya kalian mau bikin konten-konten kayak gini itu, motovlog segala macam, mau mulai YouTube, nah hal yang memang harus kalian bawa itu ciri khas. Nah jadi ciri khas aku ya ini, bahasa daerahku aku bawa terus di konten-konten manapun. Nah jadi di video sebelumnya aku kemarin tuh nongkrong di sini ya, di PI ini, depan PI. Ya nggak ada, ngabisin waktu aja nyantai sama kawan-kawan aku lah, yang kuliah di ini juga, satu perkuliahan juga. Emang keren sih ini, untuk tempat foto emang parah sih, sabi sih. Banyak juga yang bikin foto, video gitu-gitu. Di sini di PI ini sedep juga nih. Ada brand-brand hedon Louis Vuitton. Ini aku posisi helm aku agak aneh kan, soalnya aku pakai ini nih, apa namanya, pakai balaclava kan, baru nyobain balaclava. Ini Sarina ya. Di Sarina pun ada tempat-tempat ini juga, tempat buat nongkrong. Itu ada CBR 250, CBR 250 pakai itu tuh body track, bodinya pakai body buat track deh. Pasti speknya udah gila sih itu. Speknya udah gila sih itu, pasti. Soalnya udah buta, depan belakang buta, nggak ada stop lamp, nggak ada headlamp ya. Entah CBR entah R25, kayak 2,5 lah. 2,5 pakai body track deh, goib itu udah. Taycan. Wih, Taycan 4S bro. Ini kita ke kiri aja dah. Kita ke tempat-tempat yang belum pernah kita lewatin. Senopati. Oh ini Senopati coy. Oh ini Senopati. Ya. Oh ini apotek Senopati itu. Oke. Ini apotek Senopati. Ya. Oke. Wah anjing, ada M3. Gila sih di sini tongkrongannya, gila sih, gokil sih, banyak ini ya, parah. Banyak tempat tongkrongan ya, Senopati. Ya.
Gokil Senopati coy. Itu tadi apotik Senopati itu. Sabi sih Senopati sih. Senoparty, wah bangsat. Nah itu tempat clubbingnya tuh. Kayak orang norak gini gitu ya kan, keluar dari Senopati. Soalnya sering nontonin Seruput Endang tuh, podcast Seruput Endang, ngomongin pembahasannya waktu itu Senopati. Di sini Senopati ternyata Pancoran. Oke. Ini aku random aja ini ya jalan-jalannya ya, nggak tanpa map ya, biar tahu aja gitu kemana-kemananya ya kan, tanpa liatin map. Menteng Semanggi. Oke, kita Semanggi. Jadi kita nih challenge dulu ya, ngikutin ini dulu, ngikutin rambu yang di atas pelang-pelang ini. Semanggi Selipi, kita Selipi kiri. Oke, kita ke kiri Selipi. Pokoknya ini kita betul-betul random ya, nggak ada buka ini, nggak ada buka map. Random, gaskan aja lah.
mereka tuh pada lurus, kita kiri aja ke Caldera. Mau balik. Oke, ini mungkin ini ya videonya segitu aja ya kan. Sama kita keliling-keliling ini tadi Senopati ya kan, Sudirman, terus udah ngobrolin nggak jelas ya kan. Jadi itu aja lah ya. Makasih buat kalian yang udah nonton, dan ya nonton terus video-video aku berikutnya. Tungguin aja video-video aku berikutnya, tonton video-video sebelumnya. Nah itu masuk aku tadi. Dan oke lah. Makasih buat kalian yang udah nonton. Cabut dulu bos.